Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fizal Hanani dari Fakultas Teknologi Informasi dari kelas IF8A. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal di dalam video ini. Video ini juga dibuat untuk tugas dari mata kuliah Achievement Motivation Training. Di dalam video ini saya akan menyampaikan beberapa hal meliputi yang pertama adalah tujuan hidup. Lalu yang kedua adalah potensi diri, baik itu minat maupun bakat. Terus yang ketiga ada refleksi diri, kelebihan dan kekurangan. Lalu yang terakhir adalah simulasi mental, keluar dari zona nyaman. Oke, untuk yang pertama, tujuan hidup. Jujur untuk saya sendiri, saya belum tahu sih tujuan hidup itu seperti apa. Karena bagi saya tuh tujuan hidup itu tidak bisa dipastikan gitu. Tergantung situasi, kondisi, dan juga waktu. Mungkin pas kita di usia yang masih belia, kecil, kita punya tujuan hidup yang berbeda. Di usia remaja punya tujuan hidup yang berbeda. Lalu nanti di usia dewasa juga punya tujuan hidup yang berbeda. Jadi untuk tujuan hidupnya itu fleksibel gitu. Dan bagi saya sendiri yang sekarang lagi di usia remaja, tujuan hidupnya tuh belum terarah. Kadang tujuannya tuh pengen seperti ini, kadang pengen seperti itu, kadang juga tiba-tiba berubah, pengen apa lagi. Jadi untuk tujuan hidup ini saya tidak bisa memberikan poin-poin yang mungkin apa ya bisa dimengerti gitu. Karena saya sendiri juga tidak mengerti tujuan hidup saya sebenarnya itu seperti apa. Lalu untuk yang kedua ini potensi diri, minat dan bakat. Untuk minat sendiri sih karena saya dari SD itu suka banget sama yang namanya komputer. Tapi waktu itu saya belum punya komputer, jadi saya minjem punya sepupu. Ya hanya sekedar untuk main game sih waktu itu. Cuman di dalam situ saya juga belajar beberapa hal kan, seperti sosial media dan lain-lain. Lalu saya beranjak dewasa, beranjak SMA waktu itu, saya mulai mengenal tentang coding. Ya, waktu itu cuma berbasis web dan bahasanya sederhana begitu, hanya HTML dan CSS. Dan dimulai dari situ tuh saya waktu itu udah punya laptop sendiri, saya mengulik beberapa hal untuk mempelajari lebih dalam programming di website sih, lebih tepatnya pada waktu itu ya. Dan sekarang saya juga kuliah karena kemauan saya sendiri di bidang IT. Jadi untuk minat saya ya di bidang IT. Dan untuk bakat ini banyak. Kalau bakat saya sendiri tuh saya bisa ini ya, membuat furnitur, bakat. Lalu membuat aplikasi, bakat saya seperti itu. Lalu di bidang pertanian juga ada saya bakat. Cuman untuk yang lebih apa ya, yang lebih utama menurut saya ya di bidang IT dan juga furnitur. Karena itu udah bersinggungan saya dari dulu. Jadi saya itu bisa dibilang bakat atau enggak ya, tapi menurut saya itu sih udah termasuk bakat. Ya walaupun itu kan bawaan lahir, cuman ya menurut saya itu bakat karena bisa dikembangkan untuk lebih jauh lagi. Lalu yang ketiga adalah refleksi diri, kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan sendiri, menurut saya apa ya? Saya nggak tahu kelebihan saya itu apa. Mungkin ini sih lebih suka bekerja tim. Tapi untuk beberapa hal, tidak untuk semua hal. Karena di minat saya seperti IT itu rada susah untuk dikerjakan sebagai tim. Tapi saya itu punya bakat
di dalam tim itu ketika pekerjaannya itu real, lapangan. Saya bisa sih mengkonsolidasi tim supaya sesuai dengan tujuan kita bekerja atau berorganisasi seperti itu. Kalau itu kelebihan pertama. Kelebihan kedua apa ya? Public speaking saya lumayan bagus, walaupun tidak terlalu bagus. Ya, setidaknya itu sedikit kelebihan. Lalu untuk kekurangannya, wah ini banyak sih kekurangannya. Kekurangannya ini yang pertama ya seperti yang tadi saya bilang, saya itu nggak bisa kalau untuk bikin sebuah tim di proyek IT itu, karena pasti nanti tuh ada versi A, versi B, versi C. Menurut saya itu nggak akan selesai-selesai gitu. Jadi saya nggak bisa kalau dijadikan sebuah tim di IT. Bukan nggak bisa sih, mungkin saya belum nyaman di situ. Lalu untuk kekurangan yang kedua itu, saya tuh orangnya malas banget. Males, malesnya itu apa ya? Bukan bermalas-malasan enggak. Maksudnya malesnya itu seperti ini. Saya lebih suka ngerjain sesuatu itu mepet deadline. Itu menurut saya kekurangan yang lumayan fatal sih Pak. Karena ya seperti video ini dibuat, saya mengerjakannya mepet deadline. Jadi ya gimana? Pasti bentrok lah nanti dengan beberapa hal yang lebih penting. Itu kekurangan yang kedua. Kekurangan yang ketiga ya apa ya? Mungkin mudah emosi. Ya, saya emosian. Ya, walaupun sering ketawa. Oh yang terakhir, simulasi mental keluar dari zona nyaman. Untuk keluar dari zona nyaman ini saya sudah melakukan banyak hal sih untuk mencoba keluar dari zona nyaman. Yang pertama, saya dulu orangnya tuh pemalu banget. Tapi untuk sekarang saya lebih berani merefleksikan diri ke orang-orang supaya saya tahu, oh, kekurangan saya itu apa, kelebihan saya itu apa. Dan selanjutnya itu lebih ke mencoba hal baru. Dulu saya tuh sangat-sangat takut dengan stigma-stigma orang. Jangan seperti ini, jangan seperti itu, nanti seperti ini, nanti seperti itu. Lambat laun itu seperti sudah hilang gitu. Saya mencoba memberanikan diri untuk ya mungkin speak up, lalu mencoba hal yang belum pernah saya coba. Kan setiap orang tuh pasti punya paradigma di otak seperti ini. Kita bisa nggak sih kayak gitu? Nanti kalau kita kayak gitu, gimana ya? Bahaya nggak ya? Efeknya apa ya? Menurut saya pemikiran seperti itu salah total sih. Ya, saya juga seperti itu waktu itu. Cuman sekarang saya mikirnya hal seperti itu tuh salah total. Kenapa? Karena segala hal itu tidak semengerikan itu kok jika belum dicoba. Sebenarnya apa ya? Kayak kita sebagai manusia tuh selalu berpikir yang buruk-buruk dulu gitu sebelum mencoba. Sebelum mencoba udah mikir, ah nggak bisa ini, nggak mungkin ini. Sebenarnya bisa-bisa aja, cuma ya apa ya, semangat di awalnya itu kurang gitu. Lebih tepatnya niatnya kurang kurang besar lah. Dan juga simulasi mental yang selanjutnya yang keluar dari zona nyaman itu ini sih apa, mengaplikasikan pemikiran yang ada di otak ke bukan mengaplikasikan, merealisasikan pemikiran yang ada di otak ke tindakan sesungguhnya. Dari dulu tuh saya sering banget punya ide-ide liar gitu, seperti apa ya, oh mungkin ini bisa seperti itu, oh mungkin ini bisa seperti ini gitu, tapi cuma di otak aja, nggak direalisasikan. Nah sekarang itu saya mencoba untuk merealisasikan itu, ya walaupun itu berat sih, karena ya bertahun-tahun saya cuma ada di otak aja. Sekarang udah berani mencoba merealisasikan, ngomong sama orang, oh ini loh ideku seperti ini, mungkin bisa dicoba, ide seperti ini, ide seperti itu bisa dicoba gitu. Dulu saya nggak berani seperti itu. Jadi menurut saya sekarang ini lebih bisa keluar dari zona nyaman yang dulu itu menurut saya seharusnya nggak perlu dilakukan sih seperti itu. Nah, saya bersyukur sekarang saya sudah bisa kayak apa ya, sesuai lah apa kemauan saya itu, nggak cuma di hati sama di otak aja tapi di
realisasikan di kegiatan nyata. Jadi nggak cuma ngomong di hati, ngomong di otak, cuma ngomong doang. Ya seperti itulah untuk hal-hal yang bagi saya sudah keluar dari zona nyaman. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena ya video ini mendadak. Saya baru pulang dari magang kehujanan, jadi laptopnya nggak bisa dibuka. Mohon maaf sekali Pak ya. Tapi ya nggak apa-apa. Saya usahakan uploadnya tepat waktu. Sekarang jam 18.55, semoga tepat waktu. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.